Perjalanan Presiden Prabowo ke Tiongkok dan Amerika Serikat baru-baru ini telah menempatkan Indonesia di sorotan global. Kunjungan ini bukan hanya sekadar pertemuan diplomatik biasa, tetapi juga merupakan langkah strategis yang dapat menentukan arah masa depan Indonesia di panggung dunia. Kedua negara adidaya tersebut menawarkan dana yang signifikan untuk program ambisius Indonesia dalam menyediakan makanan bergizi gratis bagi warganya. Ini adalah kesempatan besar yang dapat membantu mengatasi masalah gizi dan kelaparan di Indonesia, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tindakan yang tampak murah hati ini menandakan betapa pentingnya posisi strategis Indonesia dalam lanskap geopolitik saat ini. Indonesia, dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan letak geografisnya yang strategis, menjadi pusat perhatian banyak negara. Namun, menerima pinjaman ini bisa jadi ada syaratnya yang berpotensi memengaruhi kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Syarat-syarat ini mungkin mencakup pengaruh politik atau ekonomi yang dapat membatasi kebijakan dalam negeri kita. Dunia sedang menyaksikan bagaimana Indonesia akan menghadapi situasi yang kompleks ini. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia akan diawasi dengan cermat oleh komunitas internasional, karena dampaknya bisa sangat luas. Akankah kita berhutang budi kepada kekuatan global ini? Ataukah kita akan mampu menegosiasikan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, tanpa mengorbankan kedaulatan kita? Ataukah kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan kepentingan nasional kita, dengan tetap menjaga kemerdekaan kita? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, Indonesia berada di persimpangan penting dalam sejarahnya. Di permukaan, pinjaman yang ditawarkan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat tampak seperti durian runtuh. Mereka berjanji untuk mendukung upaya Indonesia dalam memerangi malnutrisi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bantuan keuangan ini dapat berperan penting dalam mengangkat jutaan rakyat Indonesia dan memastikan masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang. Namun, kita tidak boleh terbuai oleh iming-iming uang mudah. Setiap pinjaman, tidak peduli seberapa dermawannya, pasti ada harganya. Menerima pinjaman ini dapat membebani generasi mendatang dengan utang yang sangat besar, yang berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi Indonesia dan membatasi pilihan kebijakannya di masa depan. Sejarah telah menunjukkan kepada kita berkali-kali bahwa ketergantungan finansial dapat dengan cepat berubah menjadi pengaruh politik. Dari krisis keuangan besar hingga perjanjian pinjaman internasional, kita melihat bagaimana negara-negara yang terjerat utang seringkali kehilangan sebagian kedaulatannya. Ketika sebuah negara bergantung pada pinjaman dari negara lain atau lembaga keuangan internasional, mereka seringkali harus tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Tiongkok, dengan inisiatif sabuk dan jalannya, telah dituduh menggunakan pinjaman untuk mendapatkan pijakan strategis di negara-negara berkembang. Proyek-proyek infrastruktur besar yang didanai oleh Tiongkok seringkali datang dengan syarat-syarat yang menguntungkan Tiongkok, baik secara ekonomi maupun politik. Negara-negara penerima pinjaman ini seringkali harus memberikan konsesi yang signifikan, seperti hak atas sumber daya alam atau pengaruh politik di wilayah mereka. Amerika Serikat, meskipun sering mengadvokasi transparansi dan tata pemerintahan yang baik, juga telah menggunakan kekuatan ekonominya untuk memajukan kepentingannya di bidang geopolitik. Melalui bantuan ekonomi dan pinjaman, AS telah mempengaruhi kebijakan negara-negara lain untuk mendukung agenda politik dan ekonominya. Ini termasuk dukungan untuk kebijakan perdagangan, aliansi militer, dan inisiatif diplomatik yang sejalan dengan kepentingan nasional Amerika. Indonesia harus waspada agar tidak jatuh ke dalam perangkap utang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kita seringkali tergoda untuk mengambil pinjaman besar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam utang yang tidak dapat kita bayar kembali, yang dapat mengancam kedaulatan kita. Kita harus memastikan bahwa pinjaman ini tidak mengorbankan kedaulatan kita, atau memaksa kita untuk membuat keputusan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional kita. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pinjaman ini, dan memastikan bahwa mereka tidak mengorbankan masa depan negara demi keuntungan jangka pendek. Kemerdekaan dan kemampuan kita untuk menentukan arah kita sendiri
bukanlah alat tawar-menawar. Kita harus menjaga kemandirian kita dalam membuat keputusan ekonomi dan politik, dan memastikan bahwa setiap pinjaman yang kita ambil benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan negara kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kita tetap berdaulat dan mandiri di tengah dinamika politik global. Bagian 4. Saat utang menghantui masa depan. Dampak dari menerima pinjaman ini jauh melampaui ranah ekonomi. Utang yang berlebihan dapat memiliki konsekuensi sosial dan politik yang besar, yang seringkali berdampak pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Ketika suatu negara bergulat dengan segunung utang, layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur seringkali terbengkalai. Selain itu, tingkat hutang yang tinggi dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang berpotensi menyebabkan keresahan sosial dan ketidakstabilan. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah manfaat jangka pendek dari pinjaman ini sepadan dengan potensi risiko jangka panjang terhadap tatanan sosial dan stabilitas politik kita? Bagian 5. Menavigasi papan catur geopolitik. Waktu pengajuan tawaran ini bukanlah suatu kebetulan. Kita hidup di era persaingan geopolitik yang semakin meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara adidaya tersebut bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, sebuah kawasan dengan kepentingan strategis dan ekonomi yang sangat besar. Indonesia, dengan kepulauannya yang luas dan ekonomi yang terus berkembang, adalah hadiah yang didambakan dalam permainan catur geopolitik ini. Kita harus melangkah dengan hati-hati, memanfaatkan lokasi strategis dan kehebatan diplomatik kita untuk mendapatkan hasil terbaik bagi bangsa kita. Bagian 6. Jalan ke depan yang bijaksana. Sebelum menerima pinjaman apapun, Indonesia harus melakukan analisis biaya manfaat yang menyeluruh dan transparan. Kita perlu memahami syarat dan ketentuan, suku bunga, dan jadwal pembayaran yang terkait dengan penawaran ini. Pengawasan publik dan debat parlemen sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kita, rakyat Indonesia, berhak untuk mengetahui bagaimana pinjaman ini akan berdampak pada masa kini dan masa depan kita. Bagian 7. Tindakan penyeimbang Indonesia. Indonesia memiliki tradisi non-blok yang telah lama dipegang dan kebijakan luar negeri yang independen. Sejak masa kepemimpinan Soekarno, kita telah menegaskan posisi kita sebagai negara yang tidak memihak blok manapun, baik itu Barat maupun Timur. Kita selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara, terlepas dari sistem politik atau ideologi mereka. Ini berarti kita harus cerdas dalam diplomasi, memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam konflik yang bukan milik kita. Komitmen terhadap netralitas dan dialog ini telah menguntungkan kita di masa lalu, dan akan terus menjadi prinsip panduan kita saat kita menavigasi gejolak geopolitik. Di forum internasional seperti PBB, kita selalu mendorong dialog dan penyelesaian damai atas konflik. Kita harus berhubungan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai mitra yang setara, mencari kolaborasi yang saling menguntungkan, yang memajukan kepentingan nasional kita. Ini termasuk dalam bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan. Mencari kolaborasi yang saling menguntungkan yang memajukan kepentingan nasional kita. Kita harus memastikan bahwa setiap perjanjian atau kemitraan yang kita buat benar-benar bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Komitmen kita terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan aktif tetap tak tergoyahkan. Ini adalah warisan yang harus kita jaga dan kembangkan. Memastikan